ada 5 hal yang harus segera kita lakukan. Kemarin sudah saya sampaikan 3 hal ini. Coba supaya yang ingat, yang sudah nopo? Ya utang. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya jamaah ibu, para sesepuh kene sepuh ingkang langkung nem. Langkung rumiyin bahwa kita sampeyan akan bersyukur ngasun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dhumateng kita kasarasan kawijengan saha istiqomah. Istiqomah saged ngrawuhi tadarus ing dalem menika sinaosa kawontenan radi mboten mendukung nggih. Terus antara iya dan tidak berangkat menika perang. Jangan lupa mari kita sampaikan sholawat salam dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita suwun sholawat itu wonten ing dinten kiamat. Ibu sedaya kang hormati, kula badhe wajengaken rumiyin sampun nanti kula aturaken yen menika ada 5 hal yang harus segera kita lakukan. Kemarin sudah saya sampaikan 3 hal ini. Coba supaya yang ingat, yang sudah nopo? Ya utang. Langsung ya. Oke. 5 hal yang harus kita lakukan segera. Yang bidang nopo Ibu saya bayar hutang. Kenapa harus segera kita lakukan? Yen kau nak kebaut liyane. Nek mboten segera kita lakukan menika nggih napa nggih memberat nggih. Nek kita nek utang niku ketoke enteng nggih. Wah, aku njeluk duwite napa utang teng operasi napa teng utang simpan pinjam enteng nggih. Kita ini tanda tangan kita mantep banget. Tapi ketika tiba saatnya nyareng niku rada abot niku. Dan niku memang tidak terjadi teng setunggal apa-apa, tapi di mana-mana nggih. Bahkan ada yang teng kampung kula niku dilalai ada jamaah yang mengadakan simpan pinjam tapi tidak ada bunga. Tapi dengan tujuan agar sregep ikut pengajian.
Tapi begitu dia pinjem malah mboten mangkat. Lah niku istilahnya menyalahi dari tujuan semula. Akhirnya napa? Dan mboten pengajian, mboten nyaur, lah niku sing marake. Kalau kita sebagai seorang beriman, kenapa harus kita lakukan segera dari tamu nggih? Karena kita tidak tahu nggih. Yang namanya hutang niku ingkang namanya hutang niku tidak hanya di dunia saja, tapi besok kita akan ditanya di akhirat. Ini saya ya nama utama pamelo kalau setiap ada sifat mesti diwongke. Ingkang kagungan hak adami harus diselesaikan setelah acara pemakaman menikah. Nah, katakan dengan menikah nggih. Jadi selama kita punya hutang maka secepat mungkin dan nyuwun sewu jangan ada niatan kita niku tidak mau nyari utang. Nggih dilalai nggih. Kalau kita tidak ada niatan untuk nyari utang, ini dilalai nggih wabot dan tidak ada kemampuan untuk nyari utang. Tapi kalau kita tuh punya niatan meskipun tuh utangnya banyak, tapi kalau kita punya kemauan, insyaallah Gusti Allah niku paring jalan, paring gampil anggenipun kita menika nyari utang. Lagi ingin kapan kalian jam menika menjamu tamu. Menjamu tamu nggih. Kalau kita ada datang, kita kedatangan tamu, entah itu saudara, entah itu tetangga, pun opo anane nggih, rasa mengada-ada, atene wedang nggih paring wedang, atene gedang nggih paring gedang. Nggih. Oh nggih. Ya menika kalau kita punya tamu kalau kita punya seadanya nggih, rasa ada selak mulih nggih. Kalau kita dengan tamu delala nggih, kita punya napa? Punya daharan entah itu yang ada di rumah kita keluarkan. Karena memang itu perintah nggih. Kalau kita punya duwe wedang nggih wedang. Duwene kacang nggih kacang, duwene marning nggih marning. Nggih ngoten. Jadi kalau kita punya tamu sebisa mungkin kita suguhkan yang kita punya. Nah, jenenge kakak mereka menikahkan anak perempuan yang sudah waktunya. Pengen lha nembung kali ibuke. Bu, mbakku wis pengen nganu nikah. Wis lha paling gadah salon. Nggih, mbok enggak usah nunda-nunda waktu nggih. Nggih. Tidak usah nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi. Oh, naslek suwen. Kalau kita anak-anak kita yang sudah punya, yang sudah menginjak dewasa dan sudah berkenan dan sudah mapan, maka cepat-cepatlah dinikahkan. Kenapa cepat dinikahkan? Ndak nikah dhewe. Ndak kawin dhewe ya. Kan banyak terjadi niku. Ingkang kaping 3 nggih menika ngubur jenazah. Ngubur jenazah. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, memang kalau kita sama-sama tahu nih bahwa kalau ada jenazah itu sebaiknya harus segera dilakukan penguburan. Karena apa? Jadi jenazah mereka akan mengeluarkan cairan kadang-kadang kalau punya penyakit itu akan makan cairan. Nah, maka kita dianjurkan untuk segera menguburkannya. Lajeng ingkang kaping sekawan menika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Dalam surat Ali Imran ayat 133 kalau nggak salah, 135. Maka tanda-tanda orang bertakwa mereka adalah kalau dia melakukan suatu kesalahan atau menzalimi diri sendiri maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum
dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi ketika selasa terjadi tanda-tanda orang yang beriman adalah ketika melakukan suatu kesalahan mereka langsung tersadar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku dosa kecil nggih, apalagi dosa yang besar. Dosa yang besar menapa? Salah satunya adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, durhaka kepada orang tua, melakukan zina. Terus selanjutnya adalah mengundi nasib. Kemarin sudah disampaikan Pak Damusi, mengundi nasib itu termasuk perbuatan dosa besar. Nah, mereka kalau kita melakukan itu maka kita segera, termasuk kita pergi ke dukun. Nah, itu termasuk dosa besar. Kalau kita di antara kita ada yang nyesewu nggih, ben dagangannya laris. Wah, terus pergi mbah dukun. Nah, nggih langsung kok dagangannya kok ora laris, terus pergi ke dukun. Nah, itu sebagai orang Islam nggih, maka tidak akan diterima kalau kita dalam hadis katakan bahwa kalau kita pergi ke dukun maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, itu harus kita hindari. Namun demikian kalau kita sudah terlanjur mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat nasuha. Tobat nasuha niku pripun? Tobat total, mboten tobat lombok. Wingi pedesan. Pedesan saiki bali meneh. Tobat nasuha menika nggih, yang pindah mengakui segala kesalahannya. Yang kedua ada menyesal aku ini nang dukun, nyesel aku berbuat demikian, pokoknya nyesel delok. Terus yang ketiga tidak mengulangi perbuatan yang kita lakukan. Ya, boleh mengatakan kurang lebih mohon maaf. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga